Jamaah. Yeay. Oh, jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Ngagetin Wangi betul. Wangi bener. Iya, daripada bau kan ya, nggak masalah Jumat bau. Ya Allah, yang sebelahnya kasihan ya. Baik, buat teman-temanku semuanya yang baru gabung, kembali lagi Ali Rekap. Yang pertama ini ya, keutamaan rezeki istimewa yang turun hanya di Jumat nih ya. Doa ini tadi Guru Ustaz Syam sudah ngasih tahu, doa kita yang paling mustajab atau dijabah setelah asar. Yang kedua, rezeki cahayanya baca surat Al-Kahfi. Insya Allah cahaya ini akan dapat nyelamatin kita dunia akhirat ya. Yang ketiga, berupa kebebasan dari siksa kubur atau fitnah kubur ya. Di sini kalau misalnya kita meninggal di hari Jumat. Yang keempat ya, sholawat Allahumma sholli ala Muhammad itu cash balasannya. Yang kelima, rezeki berlipat-lipat sedekah. Nah, sekarang kita masuk nih yang keenam nih. Bener nggak sih Guru Ustaz Syam? Iya. Kecium wanginya. Waduh, Masya Allah banget, berapa semprotan tadi itu. Ustaz Syam, Yeah. bener nggak sih ini katanya banyak yang bilang katanya rezeki itu baru diturunin setelah sholat Jumat. Ya. Silakan Guru. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabi guruku Ustaz Ridwan, Habib Muhammad, serta Bang Ali, serta guru-guru kami bahkan Allah Subhanahu wa taala. Benarkah rezeki Jumat itu diturunkan setelah sholat Jumat? Sebenarnya kalau berbicara tentang rezeki, kita diizinkan Allah untuk hadir sholat Jumat itu udah rezeki yang luar biasa, melebihi segalanya. Cuma di antara kita banyak yang tidak mengetahui daripada rezeki tersebut. Artinya senantiasa melihat rezeki itu diukur dari materi. Kalau berbicara tentang materi, memang ada di dalam surah Al-Jumu'ah. Ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dharul bai'. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dipanggil untukmu melaksanakan salat di hari Jumat, fas'au ila dzikrillah, maka bersegeralah kalian untuk mengingat Allah. Wadharul bai', dan tinggalkanlah sementara bisnis kalian, jual beli kalian. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang demikian itu lebih baik bagi kalian jikalau kalian mengetahuinya. Apabila kalian mengetahuinya, dari sini kita mengambil pelajaran bahwasanya sedikit sekali yang mengetahui bahwasanya Jumat itu, ibadah Jumat itu, sholat Jumat itu, subhanallah, adalah rezeki yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala, melebihi rezeki perdagangan tadi, melebihi rezeki yang kita lihat hanya rezeki materi. Lalu setelah itu di ayat 10 Allah Subhanahu wa taala berfirman, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. Kalau selesai dilaksanakan, ditunaikan daripada sholat Jumat tadi, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ. Allah tidak menahan kalian di masjid. Udah di masjid aja terus, udah ibadah aja terus, udah sholat aja terus. Enggak, Allah memerintahkan kita cuma 2 rakaat plus daripada khutbah Jumat, 2 khutbah, kemudian 2 rakaat sholat. Setelah itu fantashiru fil ar, maka bertebaranlah di atas muka buminya Allah Subhanahu wa taala. Wabtaghu min fadlillah, carilah dari karunia-Nya Allah Subhanahu wa taala. Kita diminta untuk mencari karunia Allah Subhanahu wa taala setelah apa? Setelah mendatangi yang memberi karunia. Kita diminta mencari rezeki dari Allah Subhanahu wa taala setelah mendatangi sang pemberi rezeki. Banyak orang yang lupa mendatangi Ar-Razzaq, langsung mencari rezeki. Gimana bisa dikasih rezeki dari Allah Subhanahu wa taala padahal pemiliknya adalah Dia Ar-Razzaq? Kalau mau mudah dikasih rezeki sama Ar-Razzaq, datangi dulu Ar-Razzaqnya. Hari Jumat yang mulia, Sayyidul Ayyam, Allah perintahkan kita untuk sholat Jumat terlebih dahulu. Setelah itu fantashiru fil ar wabtaghu min fadlillah, bertebaranlah di atas muka buminya Allah Subhanahu wa taala, lalu carilah karunia Allah Subhanahu wa taala. Fadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Kalau engkau mengingat Allah banyak-banyak, maka itulah orang-orang yang akan sukses. Wallahu taala a'lam. Allah. Ini kalau udah tergugah sholat Jumatnya udah pengen
pengen bahkan jadi khusus, bahkan sebelum orang lain pada datang kita datang, itu udah rezeki gue. Aduh, itu rezeki Ada luar orang yang biasa. pengen cinta dia sama Jumat, sholatnya cuma Jumat. Ya, yang lain kagak dong. Yang lainnya kagak. Husnuzon banget Habib itu saking Ya Allah. cintanya katanya. Baik, Al-Habib Muhammad Syihab ini kita ngomongin lagi, tadi sebenarnya semuanya itu adalah utama sebenarnya ya. Ya. Dari mulai sedekah segala macam semuanya utama. Tapi ada nggak sih khususon ya rezeki yang memang adanya di Jumat, lebih khusus ya dibandingkan hari-hari yang lainnya, Guru? Silakan. Baik. Apa tuh kira-kira? Nah. Iya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Di antara kemuliaan hari Jumat, hebatnya Jumat itu siapa orang fa'ahsanal wudu'a. Dia membaguskan wudunya. Kemudian sudah bagus wudunya, dia datang menuju ke masjid. Jadi kadang-kadang orang bilang ini cuman urusan hubungan aja. Artinya akbar min dalik wa a'zam min dalik. Artinya lebih besar daripada itu semuanya. Artinya orang yang membaguskan wudunya, setelah fa'ahsanul wudu'a, dia bagus wudunya, dia menuju ke masjid. Untuk apa? Li sholatil jum'ah, untuk melakukan sholat Jumat. Dan dia duduk dekat imam. Makanya orang itu disunnahkan dia datang ke masjid sholat Jumat itu lebih awal. Ghairil imam. Ya, tidak imam. Imam disunahkan takhir, mendekati khutbah. Kalau sekarang terbalik, imam udah duduk, makmumnya nggak ada. Mana nih? Imamnya duluan, makmumnya nggak ada. Akhirnya catatannya ditutup. Iya, sekarang modelnya makmum ya termasuk saya juga. Kan kita ngakuin kesalahan. Kita datang ke Jumat itu paling akhir, pulang duluan. Yes. Ya, Yes. udah mau komat baru datang, orang belum salam kadang-kadang udah diri deh. Nah, ini apa fadilah atau kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dia datang ke masjid, dia baguskan wudunya, datang lebih awal, sholat dekat imam. Pakai minyak wangi tadi. Jangan dekat imam bau-bau, nanti imam lupa rukun Jumatnya. Mukaffirun bainahuma, artinya orang itu sampai dosanya diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari Jumat ini sampai Jumat yang akan datang, ditambahkan salah satu ayam lagi. Allah. 10 hari jadi. 10 hari berarti. Jadi dari Jumat ini ke Jumat ini ditambahkan lagi 3 hari ampunan dari Allah. Makanya al-jum'ah bainal jum'ah mukaffiratun bainahuma, antara Jumat ke Jumat tapi sholat. Ya, ibadah. Jangan Jumat ini sholat, ini maksiat, sholat lagi, kan katanya apa? Antara itu dosa diampunkan. Jadi sudah Jumat Jumat maksiat aja kita. Nah, ini salah. Salah berarti kan gitu. Dari Jumat ke Jumat udah ampunan dari Allah. Diisi tuh antara Jumat itu dengan ibadah. Apabila keteledoran kita berbuat maksiat bukan dengan sengaja, insya Allah diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, juga yang hadir Jumat, masya Allah, maaf, ini hukum juga nih kadang-kadang karena depan mata kita. Kalau tadi udah jelas kemuliaannya, dosanya diampunkan. Kalau balik ke Figi, jangan lagi khotib Jumat, lagi Jumat itu di masjid numpang tidur. Aduh. Kadang-kadang maaf nih, kita praktekkan nih, gimana yang Ayo, praktekkan nih? gimana? Ya, ini dia. Datang nggak masalah sih, maksudnya kita ngantuk gimana, gitu gimana? kan. Kalau tidurnya seperti ini, Gimana itu? tidur merobak seperti Oh, ini, duduk tidak begitu. bergerak, ya tidak membatalkan. Pahalanya juga bagus. Dapet. Ini kadang-kadang begini ambil nyender lagi. Di tiang. Nah, karena ini terangkat, memungkinkan angin keluar dari belakang, maka batal. Jadi pas kadang-kadang begini tidurnya. Nih, tidur begini nih, tidur dia pules, bukan nggak pules. Kalau rada-rada masih kedengaran rukun sih nggak masalah. Udah tidur begini, pules, komat, Allahu Akbar, Allah, gila-gila langsung. Aduh, langsung Allahu Akbar, sholatnya tidak sah. Nah, jadi pahalanya juga nggak dapet tuh, kemuliaan pahalanya. Makanya fa'ahsanal wudu'a, dibaguskan wudunya, jangan dirusak. Bener-bener itu ya. maksudnya. bener. Iya, Ada jangan juga- dirusak jangan wudunya. Gitu. Ada juga yang main handphone tuh, Guru ya. Masih ada cengklang-cengkling, dicek dulu WA-nya segala macam. Kalau dia mau, nggak mau dia harus wudhu dulu. Iya, Dia iya. baguskan lagi wudhunya, silakan baru sholat lagi ya. Lu ya Allah dijaga itunya semuanya ya. Mudah-mudahan jadi ilmu buat kita sehingga harinya Jumat ini lebih baik daripada Jumat yang sebelum-sebelumnya. Amin. Baik, kita ngomongin masalah yang ke-8 sekarang nih rezekinya. Ini rezeki khusus buat suami istri. Kalau gitu saya nerangin aja. Ngomongin juga. Salah. Ini soalnya masalah suami istri nih ya. Gancang bener. Cepet. Banyak yang bilang cuman masalah itu doang tuh ya.
sunnah apa namanya di malam Jumat gitu katanya ya. Nah guruku mohon ilmunya nih biar lebih terang lagi. Ini pas banget emang Iya. pak beliau. Ustaz Ahmad Ridwan. Izin Habib Muhammad. Iya. Ustaz Ali, Ustaz Syaf. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sering kita dengar gini, sunnah dulu sunnah gitu ya. Iya. Yang kaitannya dengan nafkah batin gitu kan. Nanti belum sunnah nih gitu. Jadi kayaknya kesannya sunnah Rasulullah cuman itu gitu. Padahal tadi udah disampaikan terakhir tadi kan gitu, memperbagus wudu dan sebagainya. Nah, memang ada riwayat. Ada, kita nggak tutup tuh riwayat. Kata Rasulullah SAW, man ghassala wa ghtasala. Ini yang menjadi stressingnya di situ. Garis bawahnya di situ. Yang dititik tekankan ulama gitu. Apakah membaca ghassala yaitu bitasydid atau bitakhfif? Membaca dengan tasydid atau tidak dengan tasydid? Yang membaca dengan tasydid berarti maknanya ay jama'a imra'atah. Maksudnya dia menggauli istrinya atau memberi nafkah batin. Itu juga pendapatnya Al-Azhari, begitu juga Az-Zuhri. Disebutkan juga oleh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Zadul Ma'ad. Dan dikatakan oleh Imam An-Nawawi juga tentang makna ghassala dengan tasydid. Tapi kalau membaca ghassala, man ghassala wa ghtasala, berarti maknanya satu, mencuci bajunya kah atau memperbagus suduknya kah ya di hari itu Jumat. Wa ghtasala, dan dia mandi sunnah di hari Jumat. Nah, ini dia. Maka terjadi perbedaan pendapat disebabkan tasydid. Tasydid aja, cara baca tasydid aja, Bang. Nah, Masya Allah. Bukan tadi Bang Ali udah semangat banget nih Mangke, pokoknya kan. Padahal disuruh nyuci nyuci dulu. Kita salah paham. Maksudnya memperbagus cucian bajunya gitu loh. Karena apa? Kan ahsanal libas gitu, ahsanus siap, sebaik mungkin kita pakai. Kalau tadi Bang Ali udah pakai baju terbaik, pakai minyak wangi, itu maksud diantaranya adalah Tapi belum junub ya. Kan gitu. Iya. Jadi artinya apa? Disebutkan di sini maknanya ay tawaddaa. Tadi Habib Muhammad bilang apa? Fa ahsanal wudu, perbaiki wudunya. Sampai kalau tiba-tiba dia tidur, ulangin wudu tadi. Ya, terlepas tadi dia tidurnya kemudian jatuh apa kagak kan? Habib nggak jatuh, yang nggak contohin jatuh tadi. Iya. Yang penting pulas saja. Nah, itulah kemudian jangan lantas asumsinya cuma itu. Iya, perbaiki wudu. Walaupun kalau ada yang membacanya itu tidak mengapa, tidak salah karena ada ulama, ada aqwalul ulama fi dzalik, ada ucapan ulama di situ. Tadi kita sebutkan Nawawi, kemudian Az-Zuhri, Al-Azhari, satu lagi adalah Ibnul Qayyim Al-Jauzi, ada ucapan di situ. Tapi jangan melulu tentang itu, apalagi riwayat makdzubah ala Rasulillah, riwayat-riwayat yang palsu yang di atas namakan atas nama Rasulullah. Hati-hati. Wah, bunuh Yahudi dulu yo. Bunuh Yahudi apa? Kesian orang dibunuh. Bunuh Yahudi apa gitu loh. Riwayatnya juga makdzubah, riwayat dusta atas nama Rasulullah. Gitu kan? Jangan kemudian kata Yahudi, gue salah apa? Bunuhin aja. Gitu. Jadi jadi hal-hal yang berkaitan dengan seperti itu tidak boleh kita ucapkan kecuali dalilnya tsabit. Artinya pasti kuat dan maknanya tidak melenceng jauh dari apa yang harusnya kita yakini bahwa itu ucapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi begitu. Selanjutnya Bang Ali kalau mau jelasin lagi juga boleh. Begitu ya. Iya, udah jelas banget ya. Makanya ya. Ngomong Jumat nih. Iya, udah kalau gitu kita tentuin aja tiap hari wajib. Udah selesai ya berarti ya. Wajib untuk urusan suami istri jadi ibadahnya mudah-mudahan ya. Amin, amin. Baik. Bisa jalan miring. Diwajibin. Diwajibin. Baik, Masya Allah ya. Baik, ini akhirnya tambah terang lagi, itulah pentingnya ilmu ya. Semakin kita dekat sama guru-guru kita semakin paham, dapat ilmu yang jelas, lurus, jalannya kagak gelap ya. Nah sekarang terima kasih juga yang udah pada ngirim lagi nih lewat Instagram kita. Ya tanya dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Ya, baik. Ini pertanyaan-pertanyaan di akhir zaman ini juga kadang-kadang Masya Allah nih ya. Kita langsung sikapin dari embun_cahaya. Jadi embunnya ada cahaya di pagi, berarti ini pas pagi hari ini ada embun ya. Assalamualaikum Ustadz, saya mau nanya apakah benar ziarah kubur orang tua waktu yang paling utama adalah di hari Jumat? Dan apakah boleh dikubur pas hari Jumat saya membaca Yasin di kuburan orang tua saya? Soalnya pernah saya ngaji di kubur orang tua saya terus ditegur sama penjaga makamnya, katanya cukup ziarah aja nggak usah ngaji. Dan akhirnya saya marah-marah ke penjaga makamnya.
Ustaz, ini marahnya salah ya, negor juga kagak paham ya. Emang bener ya di kuburan nggak boleh baca. Bener nggak tuh guru? Ini siapa yang jawab nih? Berarti Ustaz Syam aja. Saya bingung. Soalnya kalau saya bingung gitu ya. Ustaz Muhammad, pengalih serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan pertama dari jamaah Islam Twinda yang pertama tadi ditanyakan, apakah betul hari Jumat itu adalah waktu yang tepat untuk ziarah kubur kedua orang tua? Ada riwayat yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, kemudian Imam At-Tabrani mengambil riwayat daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau meriwayatkan bahwasanya siapa yang menziarahi kubur kedua orang tuanya atau salah satu di antara mereka pada hari Jumat, maka Allah akan ampuni dosa-dosa kecilnya dan Allah Subhanahu wa taala akan mencatatkan sebagai anak yang berbakti, anak yang birra, orang yang birrul walidain. Jadi kalau salah satu cara berbaktinya seorang anak kepada orang tuanya yang sudah meninggal, baik dua-duanya ataupun salah satunya, adalah menziarahi kuburnya pada hari Jumat tersebut. Kemudian pertanyaan kedua, berarti pertanyaan pertama sudah dijawab bahwasanya utama itu hari Jumat untuk berziarah kubur. Dari mana waktunya? Dari Kamis sore sampai dengan Sabtu pagi. Jadi itu waktu utama untuk ziarah kubur. Kamis sore, jadi malam Jumat tuh. Malam Jumat ziarah kubur. Berani nggak? Malam Jumat ziarah kubur gitu ya? Berani, guru bareng-bareng kan? Oh iya. Malam Jumat ziarah kubur sampai subuh Jumat itu juga waktu yang utama. Guru kita, habaib kita di kota Madinah Al-Munawwarah ziarah kubur di subuh Jumat biasanya. Kita kalau mau ketemu biasanya di subuh Jumat di Baki situ. Subhanallah. Kemudian hari Jumat gitu ya sampai Sabtu pagi itu Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa mayit itu kan diikat. Mayit itu ada ikatan dengan kuburannya itu di hari Jumat. Artinya selain daripada hari Jumat tidak diketahui, mungkin dia ada di alam barzakh yang tidak ada di kuburnya, tapi di hari Jumat itu mereka ada di kuburnya. Subhanallah, dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunggu orang-orang yang datang menziarahinya. Maka salah satu bentuk baktinya seorang anak yang telah meninggal oleh orang tuanya adalah menziarahi kubur orang tuanya. Yang kedua, pembacaan Al-Quran. Yang pertama, sebelum baca Al-Quran perlu diketahui apa yang kita baca ketika masuk ke dalam area pekuburan. Yang pertama dibaca itu adalah memberi salam. Assalamualaikum dara qaumin mu'minin wa inna insyaallah bikum lahikun. Itu dibaca ketika kita masuk area pekuburan. Apalagi kalau misalnya kuburan orang tuanya, Assalamualaikum abi misalnya, Assalamualaikum wahai ayah, Assalamualaikum wahai ibu ya, wa inna insyaallah bikum lahikun. Kami akan juga insyaallah akan menyusul kalian, kami rindu akan kebaikan-kebaikan kalian. Jadi beri salam terlebih dahulu, karena itu adalah sunnah baginda Nabi SAW. Kemudian ditambahkan Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu. Didoakan kepada mereka, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Kalau ibu, Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Dibacakan doa untuk mereka kalau waktunya singkat. Tapi kalau sempat membaca Al-Quran, pahala bacaan Al-Quran itu adalah sampai kepada kedua orang tua. Namun kalau hari Jumat peziarah kubur padat, jangan sampai menjadi orang yang baca Qur'annya pas di kuburan saja. Karena walaupun dia baca Qur'an di rumahnya, itu juga dapat orang tuanya kalau dia niatkan untuk orang tuanya. Bahkan hatta tidak diniatkan pun anak soleh itu ketika dia beramal soleh dan itu adalah ajaran dari orang tuanya, maka orang tuanya sudah dapat. Yang mungkin ditegur sama penjaga tadi, makanya nggak boleh langsung marah orang itu. Mungkin ditegur sama penjaga tadi, mungkin karena padat atau apa segala macam, nggak usah di situ, ataupun suaranya terlalu gede mengganggu peziarah yang lainnya. Ya kalau mau singkat aja, qul huwallahu ahad 3 kali, qul falaq 1 kali, qul binnas 1 kali, Al-Fatihah 1 kali, Al-Baqarah ayat 1 sampai 5, ayatul kursi akhir dari surah Al-Baqarah, tahlil sebentar, kemudian baca doa, itu insyaallah singkat yang lebih bagus ya. Gitu. Baik, dapat ilmu lagi nih. Ayo ziarah-ziarah ya, ingat sama orang tua kita yang udah nggak ada. Insya Allah nanti anak-anak kita juga akan menziarahi kita kalau udah nggak ada. Betul. Ya. Insya Allah, masya Allah ini penting mau banget. duluan? Allah guru. Abi mau ziarah? Iya, satu ziarah. Waduh, pada nyumpahin. Baik, alhamdulillah, nanti kita akan bahas lebih dalam lagi. Tetap bersama kami di Islam Itu Indah. Jamaah. Oh, jamaah. Alhamdulillah. Ani rojiun berdatang.